Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Bertemu lagi dengan ibu di pelajaran bahasa Sunda. Nah, tolong disiapkan alat tulis beserta buku paketnya. Kita akan belajar bab 3 yang bagian D. Nengetan usum-usuman. Nah, dalam yang bagian D itu ada beberapa usum-usuman. Usum-usuman itu biasanya di sini tentang usum-usum yang ada dalam bahasa Sunda. Nah, sebelum kita bahas ke materi, terlebih dahulu kita membaca doa ya. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang dibuka bukunya halaman 29. Di situ ada tentang usum-usuman atau musim-musiman. Di sini musim-musiman yang ada dalam bahasa Sunda. Musim-musiman yang berhubungan dengan musim padi, menanam padi, dan musim-musim makanan. Semisal musim rambutan, musim mangga, musim durian. Nah, itu adalah macam-macam musim-musiman. Sekarang coba kita pelajari musim-musiman yang ada dalam buku ini. Ya, coba buka halaman 29 yang bagian D. Nah, di situ ada musim ngijih. Musim ngijih itu musim hujan ngecrek saban poe. Artinya musim hujan yang terus-menerus. Misalnya tidak pernah berhenti dari pagi sampai dengan sore hujan terus. Nah, itu disebut musim ngijih. Nah, lanjut ya. Yang kedua ada musim katiga. Musim ketiga yaitu musim halodo. Yang dalam bahasa Indonesia musim kemarau yang panjang. Musim kemarau yang panjang dalam bahasa Sunda itu musim katiga atau musim halodo. Nah, sampai sini bisa dipahami. Sekarang lanjut nomor 3. Nah, ada musim tigrat atau paceklik. Artinya usum paila kurang dahareun. Yang dalam bahasa Indonesia berarti musim kekurangan bahan makanan. Jadi musim di mana semua makanan sudah tidak ada atau makanan sudah tidak bisa didapat. Ini berkaitannya dengan beras dan makanan pokok lainnya. Jadi kalau misalkan beras atau padi sudah susah didapatkan, itu disebut musim paceklik. Sekarang nomor 4. Ada usum nyambut atau usum ngamimitian ngagarap sawah. Usum nyambut itu musim menggarap sawah. Musim mulainya menggarap sawah. Disebutnya usum nyambut. Yang kelima ada usum tandur. Usum tandur itu usum melakeun binih pare dina kotakan.
Artinya musim bertani atau memulai pertanian dengan cara menanam bibit baru. Makanya disebut musim tandur karena dilakukan dengan cara menanam mundur. Nah, jadi menanam bibit padinya itu dengan cara menanamnya mundur, berjalan mundur. Misalkan dari depan ke belakang, namanya seperti itu. Sekarang yang ke-6, Adam usum ngarambet. Mangsa patani micenan jukut nujaradi di antara tangkal pare. Artinya musim membersihkan sawah yang sudah ditanam padi dari rumput liar atau sampah yang berserakan di area sawah. Jadi petani membersihkan sampah-sampah atau rumput liar di sekitar sawah, di sekitar tanaman padi. Itu disebutnya usum ngarambet. Lanjut ya ke nomor 7. Nomor 7 ada usum celetu. Usum celetu nyaeta mangsa pare geus mimiti culcel aya buahan hiji 2. Artinya musim mulai munculnya buah padi dari tanaman padi. Jadi padinya itu mulai muncul, mulai berbuah kecil-kecil. Itu disebut usum celetu. Nah, bisa dipahami? Sekarang nomor 8. Ada usum bekah. Usum bekah nyaeta mangsa pare geus loba buahna nu barijil. Maksudnya itu waktu di mana padi sudah mulai mengembang dan menampakkan dirinya keluar dari tanaman. Biasanya ini menjelang musim panen. Jadi usum bekah yaitu padinya mulai mengembang dan biji padinya mulai keluar menampakkan diri. Nah, jadi sebentar lagi matang dan siap panen. Sekarang nomor 9. Nomor 9 ada usum rampak. Nyaeta mangsa pare geus rata atau papak bareukah. Ya, jadi maksudnya itu waktu padi sudah rata berbuah dan siap dipanen. Jadi si padinya itu sudah matang, sudah berbiji, berbuah sempurna, sudah matang dan siap dipanen. Itu disebut usum rampak. Sekarang nomor 10 ya, nomor terakhir. Usum panen. Mangsa dibuat ngala pare. Maksudnya waktu dimana yang ditunggu yaitu mengambil hasil dari padi yang selama beberapa bulan dirawat. Jadi musim panen itu waktunya mengambil hasil dari padi. Jadi mengambil padinya. Setelah beberapa bulan ditanam, dirawat dan akhirnya diambil padinya. Nah, itu disebut usum panen. Nah, jadi yang tadi kita pelajari dari usum ngijih sampai usum panen itu adalah usum-usuman dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian yaitu menanam padi. Nah, sampai sini bisa dipahami. Jadi yang 10 itu termasuk ke dalam usum-usuman atau musim-musiman dalam bidang pertanian. Nah, dalam hal menanam padi. Sekarang tugasnya itu
adalah halaman 29 sampai 30 ya. Ada dalam kotak. Nah, yang ini. Nih, jadi kalian memasangkan atau menjodohkan. Ya, di bagian kolom soalnya itu ada penjelasannya. Dan di bagian isinya itu ada istilahnya. Jadi kalian pasangkan. Misalnya nih, nomor pertama. Mangsa pare geus mimiti cucel aya buahan hiji dua. Jadi waktu dimana padi mulai muncul berbuah disebut apa? Apakah A. musim panen, ataukah B. usum tandur, ataukah C. usum bekah, dan seterusnya. Seperti itu. Nih yang sini usum yang nomor 2, usum paila atau kurang dahareun disebut musim apa? Musim paceklik. Berarti nomor 2 jawabannya musim paceklik itu disebut juga musim tigerat. Jadi jawabannya nomor 2 itu C. Nah, seperti itu dipasangkan. Coba sekarang nomor 3 ya. Mangsa patani micenan jukut nu jaradi di antara tangkal pare. Waktu dimana petani membuang rumput liar dan sampah-sampah yang ada pada pohon padi atau pada sekitaran sawah disebut apa? Sekarang nomor 4. Usum hujan ngecrek saban poe. Musim hujan setiap hari dari pagi sampai sore terus menerus itu disebut musim apa? Apakah musim halodo ataukah musim celetu atau bekah? Jadi kalian cari dalam kolom isi. Nah, dipasangkan. Sekarang nomor 5. Mangsa pare geus rata atawa papak barekah. Di mana padi itu sudah rata, nampak, sudah rata berbuah disebut musim apa? Nih, nomor 6, usum ngamimitian ngegarap sawah, yaitu usum memulai menggarap sawah seperti mencangkul. Pokoknya ini musim dimana mulai menggarap sawah. Disebutnya musim apa? Disebut usum apa? Nomor 7, mangsa dibuat ngala pare. Waktu dimana mengambil hasil dari padi. Waktu dimana mengambil padi setelah sekian lama dirawat dan ditanam. Disebut usum apa? Sekarang nomor 8 ada mangsa pare geus loba buahna nu barijil. Di mana padi sudah berbuah, sudah mulai banyak buahnya, sudah mulai berbuah. Nomor 9, usum melakeun binih pare dina kotakan, yaitu musim mulai menanam bibit padi disebut usum apa? Yang ke 10 ada usum K3. Usum K3 itu kan usum kemarau yang panjang, disebut juga usum apa? Nah, itu tugasnya untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa kerjakan pengumpulannya seperti biasa ya, via WA saja, setorannya difotokan. Nah, seharusnya kan jadwal ini hari Kamis, berhubung hari Kamisnya libur, jadi dipindahkan ke hari Selasa ini. Dan untuk PH3 kita
akan melaksanakan PH-nya insya Allah tanggal 5 November, hari Kamis. Hari Kamis kita, ya Kamis depan, tanggal 5 November kita akan PH 3 bab 3. Kalian pelajari bab 3 ini. Ya, dipelajari dari awal bab 3 sampai akhir. Nah, sekian penjelasan materi dan tugas dari Ibu. Apabila ada yang kurang dipahami, bisa langsung tanyakan pada Ibu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi ataupun tugas. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kerjasamanya. Tetap semangat PJJ-nya, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa memakai masker. Selamat mengerjakan, tetap semangat ya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.